Shalom. Ya, kembali lagi kita berjumpa lagi di pendalaman ajaran, salah satu program dari Departemen Pengajaran yang akan membahas tentang beberapa hal yang terkait di Alkitab dan juga relevan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya salah satu tema yang akan kita bahas hari ini adalah nama-nama Allah. Nah, kita beberapa kali kan menemukan di dalam khotbah, di dalam ajaran-ajaran itu ada beberapa nama yang dimention. Sebenarnya nama-nama Allah ini muncul dari mana gitu ya? Apakah Allah sendiri menyatakan kepada kita tentang namanya? Apakah nama-nama itu dibuat atau bagaimana asal-usulnya? Nah, kita akan bahas di dalam pendalaman ajaran hari ini. Tentunya hari ini saya tidak sendirian, saya bersama dengan Pendeta Jusianto. Shalom Om Jusi. Shalom Andre. Saya manggilnya Om Jusi nih, tapi saya akan mencoba untuk membiasakan diri untuk memanggilnya Pak Jusi gitu ya. Ini penting ya karena kita membahas tentang nama. Jadi sebuah nama itu menjadi sangat penting sekarang gitu ya. Topik hari ini cukup menarik. Kita akan segera mulai pendalaman ajaran hari ini, tapi sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kami hari ini rindu untuk mempelajari bagaimana atau nama-nama yang muncul Tuhan, nama-nama Allah yang muncul dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami. Tuhan berikan pengertian, berikan hikmat, Roh Kudus pimpin kami supaya kami boleh mengerti apa yang akan kami pelajari ini dan kami boleh bertumbuh dalam iman kami. Terpujilah namamu Tuhan, pimpin kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Ya, Pak Jusi, ini kan temanya cukup menarik nih, tentang nama gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang tuh nama itu kayak sebuah doa gitu kan, antara identitas dan juga doa gitu. Misalkan nih, kalau misalkan saya punya anak gitu, akan saya beri nama ini karena saya ingin ada doa, harapan di situ. Nah, kira-kira ini ada relevansinya nggak sih, sih dengan nama-nama Allah ini gitu? Ya, Andre dan saudara-saudara semua. Jadi kalau berbicara soal nama memang sangat menarik sekali. Kalau biasa orang berusaha supaya mengingat anaknya gampang begitu ya, maka nama anak itu selalu diberikan orang tua karena orang tua kepingin mengingat. Bukan saja mengingat tapi ya berharap ada sesuatu yang terjadi dalam diri anaknya sesuai dengan yang orang tuanya harapkan. Okay. Cuman Andre, nama saya ini kalau dilihat Jusianto enggak ada artinya. Suatu ketika ada penyanyi yang terkenal, dia tanya sama saya, artinya apa Jusianto? Saya bilang enggak ada artinya. Berarti bikin ini maknanya sendiri. Bebas ya. Makna yang baik-baik aja pokoknya. Ya, tetapi kalau kita berbicara soal nama yang Tuhan berikan kepada orang atau orang menjuluki Tuhan dengan berbagai macam nama, itu saya kira memang ada maksud dan ada bagian-bagian di mana mau menjelaskan nama itu. Nah, nanti saya akan menjelaskan mulai dari Perjanjian Lama, nanti juga kita akan masuk di dalam Perjanjian Baru. Setelah itu kita akan mencoba melihat apa sih aplikasinya bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, oke. Ya, seperti yang kita tahu, nama-nama Allah itu cukup banyak gitu ya, bervariasi, dan apalagi sekarang di zaman modern ini orang ada yang melakukan nama-nama Allah gitu kan, ada yang menyebutkannya dalam doa gitu ya, nama Allah itu disebutkan dan sebagainya. Nah, ini di sini hari ini kita akan mulai bersama-sama. Pertama, mungkin kata pertama atau nama Allah yang paling populer sekarang ini itu Yahweh gitu ya. Pak Jusi, ini Yahweh ini adalah nama yang cukup populer gitu ya. Nah, mungkin kita bisa mulai dari nama Yahweh dulu ini, Pak Jusi. Ya, nama dari Yahweh ini memang sangat dikenal dan bahkan terkenal.
Ada 5.320-an nama itu dicantumkan di dalam Perjanjian Lama. Jelas ini menjadi hal yang sangat-sangat dikenal begitu ya. Nama Yahweh ini memang kalau penulisannya YHWH begitu ya. Karena mereka dalam bahasa aslinya tidak ada huruf vokalnya, jadi hanya huruf konsonan saja. Lah yang menjadi menarik kira-kira yang memperkenalkan pertama kali nama itu siapa begitu kan ya. Nah, ini jadi menarik. Maka beberapa orang atau ahli itu menyatakan, oh jelas ada di dalam Keluaran pasalnya yang ke-6. Ketika Tuhan itu mengenalkan dirinya kepada Musa. Oleh sebab itu banyak sekali orang yang menduga bahwa nama itu kemungkinan dari sekitar daerah Median, ya karena pada waktu itu kan Musa berada di Median. Atau ada orang yang juga menebak, oh jangan-jangan nama ini juga dari Mesir, begitu ya. Memang tidak dapat dipastikan lagi apakah dari Median ataukah dari Mesir, tetapi nama ini sudah dikenal oleh bangsa Israel, ya, dikenal oleh bangsa Israel. Bahkan kalau kita memperhatikan di Keluaran pasalnya ketiga ayat yang pertama itu juga sudah digunakan sebelum Keluaran pasalnya yang ke-6. Jadi ini mau membuktikan bahwa pengenalan akan Yahweh itu sudah ada terlebih dahulu dan sudah lama dikenal oleh bangsa Israel. Jadi lingkup di luar Israel pun juga sudah mengenal Yahweh begitu ya. Mereka sudah mengenal dan bahkan mereka itu ya kalau kita katakan bangsa Israel yang sangat-sangat taat kepada Tuhan pada waktu itu memberikan semacam rambu-rambu bagaimana kita menggunakan nama Tuhan atau nama Yahweh itu. Ya misalnya kita perhatikan dari Keluaran 20 ayatnya yang ke-7, saya bacakan ya Andre ya. Iya. Keluaran 20 ayatnya yang ke-7. Di situ dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Lah saya tuh ingat Andre, kalau dulu kita itu kan paling tersinggung kalau di sekolah begitu ya. Kalau nama orang tua kita itu dipanggil-panggil begitu dibuat kan. mainan ya. Dibuat mainan. Wow, saya itu paling tersinggung. Cuman waktu itu kan jadi orang Kristen itu kan ya enggak boleh bertengkar, mesti baik begitu ya. Saya waktu itu ya nurut-nurut sajalah, biarinlah orang kayak begitu ya. Tapi bagaimanapun juga waktu itu masih remaja ya tentunya panas begitu ya. Ya memang manusia memakai nama saja kalau dihina, kita sebagai anaknya itu tidak suka. Apalagi kalau kita berbicara tentang Tuhan. Maka Tuhan memberikan peringatan kepada kita sebagai umatnya, jangan sampai kita itu menyalahgunakan nama Tuhan. Jangan sampai kita itu mempermalukan nama Tuhan. Lah karena peringatan-peringatan ini yang jelas di dalam kehidupan bangsa Israel, maka mereka boleh dikatakan sangat waspada sekali, tidak sembarangan untuk menggunakan kata-kata Yahweh ini. Nah itu yang kita katakan berkaitan dengan asalnya begitu ya. Nah sekarang kita akan mencoba melihat tentang nama itu sendiri. Sebetulnya kalau kita mau ngomong jujur saudara ya, kita ini nama Yahweh itu sudah dikenal lama. Misalnya Kejadian 4 ayatnya yang kedua, saya bacakan ya, Kejadian 4 ayatnya yang pertama maksud saya. Ayat yang pertama dikatakan begini. Ketika manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi sudah digunakan begitu ya. Jadi bukan berarti digunakannya baru
pada waktu keluaran begitu, tapi sudah digunakan oleh mereka, dan mereka menggunakan ini ya biasa begitu ya. Bahkan di dalam ayatnya yang ke-26 itu juga pada zaman Set begitu, itu juga sudah digunakan. Bahkan pada waktu di zamannya Nuh, zamannya Abraham itu juga digunakan. Jadi boleh dikatakan bukan saja atau ansih miliknya Musa pada waktu dia mendapatkan penglihatan, tapi juga bapak-bapak beriman yang lain, Nuh, Abraham itu juga sudah menggunakannya. Kata Yahweh itu ya. Ya, kata Yahweh itu sudah digunakan. Jadi kita katakan bahwa yang kita kenal melalui Musa itu kan ketika Musa itu ingin tahu begitu ya, tahu siapa Tuhannya begitu ya. Maksudnya ya kepengin tahu namanya, pengen tahu seperti orang tahu Andre, orang tahu Jusi begitu ya. Dia bertanya, tapi jawaban Tuhan kan jadi luar biasa ya. Aku adalah aku. Kalau saya jadi Musa ya saya bingung begitu ya. Aku adalah aku begitu ya. Itu sebetulnya adalah gagasan utamanya adalah bahwa Allah itu adalah menyertai bangsa Israel. Kan konteksnya pada waktu itu mau pembebasan. Iya, pembebasan dari Mesir ya. Dari Mesir mau dibebaskan. Jadi Musa itu mau dikuatkan bahwa aku adalah Allah yang rela mau menyertai bangsa Israel. Ya. Oleh sebab itu, karena mereka kepingin menjaga kekudusan nama Yahweh, mereka mulai memikirkan bahwa jangan sering-sering digunakan. Ya, takutnya mereka salah. Ya, takutnya mereka salah begitu kan. Maka mulailah mereka memikirkan atau menggantikan nama Yahweh ini dengan siapa. Maka muncullah kata-kata Adonai. Oh, oke. Kata-kata Adonai ini mulai dimunculkan. Dimunculkan yang akhirnya dari kata Yahweh itu mulailah nanti kita akan menemukan nama-nama yang cukup banyak begitu ya. Tapi mereka tidak menyebut Yahweh-nya begitu ya. Nah, ini yang kita katakan karena mereka ingin menghargai kekudusan nama itu. Oh, oke. Jadi ada muncul beberapa nama seperti Adonai dan sebagainya itu setelah Yahweh ini karena mereka ingin menghormati dan mengkuduskan nama ini. Sebenarnya itu tujuan utamanya itu ya berarti. Oke. Tapi apakah pernah ada tertulis juga kalau misalkan atau ada dalam pengajarannya dalam bangsa Israel pada waktu itu tentang arti nama Yahweh sendiri. Apakah itu pernah sempat dimention atau seperti apa? Ya, jadi beberapa orang mengingatkan bahwa sebetulnya aku juga menjadikan ciri khas dari keberadaan Allah bangsa Israel. Nama ini sebetulnya ingin menyatakan bahwa aku adalah Tuhan yang tidak berubah, Allah yang tidak berubah. Jelas Allah yang tidak berubah ini sangat didukung oleh keadaan dan situasi di mana Allah menyatakan keberadaannya ada terus-menerus. Bahkan ketika bangsa Israel jatuh di dalam dosa pun, aku tetap dinyatakan begitu ya. Jadi Tuhan itu tetap tidak berubah, sekalipun manusia itu berubah. Yang kedua, nama ini yang tadi saya katakan menjamin adanya penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Terhadap umatnya. Jadi karena terhadap umatnya, Tuhan itu mau bertanggung jawab. Kalau Tuhan menyuruh Musa dari tempat di mana Musa itu berada untuk pergi ke Mesir, menjemput umatnya, tentu Tuhan juga mau menyertainya. Bahkan kalau kita katakan aku adalah aku, sebetulnya Tuhan juga mau menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memelihara perjanjiannya.
aku ya aku tetap akan menyatakan sesuatu perjanjianku dan aku akan memegang perjanjianku ini dengan kuat, dengan baik. Jadi karena Tuhan itu bukan saja Tuhan memelihara, tapi Tuhan juga mau pegang janjinya ini. Di mana kita melihat bahwa manusia beberapa kali dengan perjanjian-perjanjian Tuhan itu sangat sulit untuk memenuhinya atau sangat sulit untuk setia. Tetapi Tuhan tetap Tuhan. Aku adalah aku tetap memegang janjiku. Oke. Wah, berarti sebenarnya dari kata-kata aku adalah aku ini itu begitu luas dan dalam sebenarnya. Ya. Bisa diartikan itu berbagai macam hal yang termasuk salah satunya adalah perjanjian Allah yang terus menyertai umatnya, dan juga saya bisa melihat di situ adalah ada sebuah kedaulatan gitu ya. Ini adalah sebuah kuasa yang cuman saya dan saya gitu, maksudnya aku dan aku yang bisa melakukannya. Wow, oke. Oke. Kita mungkin bisa move setelah itu, kan ada pengembangan nama-nama Allah yang lain setelah dari Yahweh, terus tadi juga sempat ke-mention ada Adonai gitu ya. Nah, yang mungkin agak populer lagi itu Elohim gitu ya. Ya, Posisi betul. Elohim itu Andri. juga rasanya sering sekali keluar gitu ya. Mungkin bisa ini juga dijelaskan juga Pak Jusi. Ya, jadi Elohim adalah nama yang terkenal kedua. Yang pertama itu Yahweh, Elohim itu adalah terkenal yang kedua begitu ya. Dicatat kurang lebih 2.500 kali begitu ya dalam perjanjian lama begitu ya. Lah, penggunaan yang paling banyak itu mau menyatakan Allah yang benar. Jadi Allah yang benar itu ditulis dalam bentuk Elohim. Kalau saudara katakan Elohim ini sangat terkenal sekali, ya kita ngomong cukup terkenal ya setelah Yahweh. Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pertama ayat yang pertama itu kita lihat begitu ya. Dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lah itu menggunakan kata Elohim. Ya. Okay. Jadi bukan berarti Elohim itu nama setelah Yahweh dipakai terus diganti Elohim. Enggak. Ini nama ini bisa aja berada di depan atau di tengah atau di belakang. Nama itu karena sudah biasa digunakan oleh mereka. Mereka itu sekali lagi bangsa Israel menggunakan. Tadi saya ngomong orang Median juga menggunakan, orang Mesir juga menggunakan, ya kita ngomong Timur Tengah itu biasa untuk menggunakan itu. Oke. Tapi refer to satu entitas yang sama gitu ya. Ya. Oleh sebab itu sekali lagi bergantung dari konteks pada waktu itu berbicara. Makanya kata Elohim itu juga bisa digunakan misalnya untuk menunjukkan ilah-ilah lain selain Allah, atau menunjukkan misalnya dewa-dewa selain Allah yang benar. Oh, berarti nama Elohim itu bisa ditujukan ke ilah lain juga? Ya, bisa. Oh, gitu. Dan itu juga ada pada bagian ini. Misalnya Kejadian pasalnya yang ke-35 ayatnya yang kedua. Ini pembicaraan Yakub begitu ya. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhilah dewa-dewa asing. Nah itu sebetulnya ya Elohim juga begitu ya. Di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Jadi kan itu jelas menuju kepada dewa-dewa, bukan ditujukan kepada Elohim yang kita maknai sebagai Allah, tapi sebagai dewa-dewa. Karena memang Elohim itu kan ditulis dalam bentuk jamak begitu ya. Jadi kalau berbicara soal artinya, ada beberapa orang yang melihat bahwa kata Elohim itu ketika ditelusuri akar katanya itu lebih dekat kepada takut. Oke. Karena lebih dekat kepada takut, maka banyak orang yang memberikan makna bahwa ketika kita berbicara soal Elohim,
itu berarti kita harus berbicara, kita takut kepada Tuhan di dalam pengertian hormat atau kita menyembah kepada Iya. Tuhan. Mm-mm. Tetapi ada orang juga yang menelusuri kata ini juga bisa berarti kuat, yang mau menunjukkan bahwa Allah atau ilah itu punya kekuatan yang besar. Jadi kalau kita berbicara Elohim dalam pengertian kekristenan, maka kita memikirkan bahwa itu adalah Allah yang memiliki kekuatan yang besar. Oke. Kalau di satu pihak tadi kita ngomong bahwa itu adalah Allah yang perlu dihormati, Allah yang perlu ditakuti, Allah yang perlu disembah. Tapi di satu pihak ini bicara kekuatan. Memang kalau dibilang dari kedua hal ini memang tidak ada yang salah, tetapi seringkali orang cenderung untuk mengambil yang kedua. Atau seringkali memakai yang kedua, Allah sebagai Allah yang punya kekuasaan yang luar biasa, kekuatannya luar biasa, pimpinannya itu sangat perkasa. Begitu. Nah, yang menarik adalah bentuk jamaknya ini. Lah seringkali karena ini adalah bentuk jamak, orang selalu mengkaitkan dengan yang bersifat politeisme. Ya, politeisme itu kan banyak Allah begitu ya. Tetapi sekali lagi bagian ini sebetulnya bukan mau menjelaskan politeisme, bukan. Tetapi kita mau diberitahu bahwa kalau di dalam perjanjian lama itu selalu memiliki makna yang monoteisme. Jadi makna dari yang Tuhan berikan kepada kita Allah itu dari awal itu adalah jelas monoteisme, tidak politeisme. Yang kedua, bentuk jamak ini orang mengkaitkan dengan Trinitarian, ya Tritunggal, ya. kaitannya dengan Tritunggal. Ya, itu sekali lagi bisa kita mengerti ketika kita berbicara tentang Allah Tritunggal. Tapi kalau kita berbicara kepada orang lain, ya pasti orang lain itu tidak mengerti maksud Allah Tritunggal. Dan yang ketiga, bentuk jamak ini sebetulnya juga bisa dikatakan menggambarkan keagungan. Keagungan Allah yang sangat luar biasa itu digambarkan dengan bentuk Elohim. Elohim itu adalah Allah yang agung begitu ya. Nah, bentuk inilah yang kita katakan Allah yang agung, kekuatannya sangat luar biasa begitu ya. Allah yang tidak terbatas, lah itu digambarkan dengan Elohim. Oke, berarti kalau kita bisa ambil kesimpulan nih dari data yang ada ini, berarti Elohim ini karena dia juga bisa dipakai di entitas lain gitu ya, karena misalkan kayak ilah lain gitu, itu juga bisa dikasih ini semacam title berarti kan ya, Pak Jusi. Jadi title Elohim gitu, title yang penuh kuasa gitu, yang berkuasa gitu kan ya. Nah, mungkin ini bisa juga dikasih ini ya. Mungkin ada cerita-cerita yang kenapa kok akhirnya menghubungkan antara nama Elohim ini dengan Allah yang kita kenal gitu. Apakah ini tindakan-tindakan yang besar, kuasa-kuasa besar yang Allah nyatakan ke kehidupan manusia, apakah ada hubungannya sama itu juga ya, Pak Jusi? Ya, jadi ketika mereka mengkaitkan nama Elohim dengan yang mereka lihat atau mungkin yang mereka rasakan atau yang mereka, tanda kutip saya ngomong, mereka mengaguminya begitu ya, mengagumi sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Misalnya di Yesaya 54 ayat yang kelima dia katakan Allah seluruh bumi. Allah seluruh bumi kan. Kita ngomong umum itu kan ya. Itu kan. Allah seluruh bumi begitu ya. Allah segala makhluk misalnya begitu ya. Yaitu menggunakan kata Elohim. Allah semesta langit begitu ya. Sehingga kita ini paham bahwa Allah yang menciptakan langit ini ya kita paham Elohim begitu kan ya. Jadi bahkan dikatakan kalau di Ulangan pasal 10 ayat 17 itu mau menyatakan Allah segala Allah. Berarti kalau kita ngomong Allah segala Allah kan berarti Allah segala ilah-ilah lain kan. Mestinya kita kan ngomong begitu. Nah, ini juga mau menyatakan itu. Atau dikatakan Tuhan segala Tuhan.
Nah, Tuhan segala Tuhan, Tuhannya banyak yang menggunakan Elohimnya ini. Pengertiannya ini adalah mau menunjukkan bahwa betapa Elohim itu sangat luar biasa sekali, terkait erat dengan apa yang kita alami. Lah, misalnya kalau tadi kita ngomong kejadian 1 ayat 1 itu kan sebetulnya mau mengingatkan ada karya Allah yang diberikan kepada dunia ini melalui penciptaan. Ya. Ya, kan melalui penciptaan Allah memberikan itu kepada kita. Lalu juga misalnya Pemazmur 50 ayat yang ke-6 itu menghubungkan Allah itu sebagai penghakim, ya, hakim yang luar biasa. Kalau hakim yang luar biasa itu kalau kita berikan kepada Allah berarti hakim yang tidak pernah bisa disuap, hakim yang jelas keadilannya. Itu dinampakkan. Kenapa? Karena mereka mau mengagungkan Allahnya sedemikian rupa begitu ya. Bahkan di dalam karya-karya umat Israel yang besar itu mereka juga menggunakan kata Elohim itu. Jadi karena kata-kata itu sangat luar biasa, maka mulailah nanti kita akan melihat beberapa kata-kata yang ada kaitannya dengan Allah begitu ya. Karena mereka biasa untuk menyatakan apa yang mereka rasakan pada waktu itu. Oke, itu hasil ekspresi mereka gitu Ya, ya. mereka menyatakan misalnya Allah semesta alam itu kan karena ada perenungan yang mereka lakukan secara dalam sehingga mereka mengatakan, oh Allah semesta alam. Ya, mereka melihat segala hal ini hasil dari karya Allah, mereka mengekspresikannya dengan kata-kata sedemikian rupa gitu ya. Sama seperti kalau misalnya kita pergi, kalau ada yang suka naik gunung, naik gunung. Kalau kita lihat keindahan gunung di Indonesia ini kan kita bisa memuliakan Tuhan. Betul. Luar biasa ya Tuhan. Ya. Apalagi kalau saya pergi ke pegunungan itu paling senang itu hawanya. Kalau begitu kita hirup, aduh udaranya seger begitu ya, mengalahkan udara AC di sini begitu ya. Kita bisa memuliakan Tuhan itu luar biasa. Memberikan udara yang menyegarkan hidup kita, yang menyegarkan jiwa kita begitu kan ya. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa sekali yang ditulis oleh mereka. Ya, aku bisa ini melihat ya, dari perjalanan obrolan kita hari ini nih. Sebenarnya beberapa hal itu muncul karena yaitu ekspresi dari bangsa Israel pada waktu itu yang mengungkapkan betapa mereka bersyukur, betapa mereka merindukan keagungan Tuhan dalam karya-karya besar yang dilakukan oleh Tuhan itu sendiri gitu ya, Pak Susi ya. Oke. Nah, dari Elohim ini sendiri, ini sebenarnya kan ada beberapa kata yang kok saya lihat itu mirip-mirip gitu. Ada Elohim, terus kalau kita ingat ada lagu El Shaddai gitu kan. Ini ada kata LL di depannya gitu ya. Nah, ini apakah ada hubungannya juga nih? Bisa mungkin. Ya, menarik karena bangsa Israel kita katakan tidak kekurangan kata-kata untuk mengungkapkan Allahnya yang luar biasa itu ya. Ya, misalnya kata yang mereka munculkan Eloah, atau kita katakan diterjemahkan sebagai Allah yang perkasa atau Allah yang kuat, Allah yang masyhur begitu ya. Itu mereka alami ketika mereka melihat Kejadian pasal 7 ayat yang pertama begitu ya. Dikatakan begini, saya bacakan ya Andre ya. Kejadian 7 ayat yang pertama dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman itu. Jadi kulihat ya, ada kata Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat. Jadi kan sebetulnya Tuhan melihat ya pas umum begitu kan ya. Tapi ketika itu dialami di dalam keadaan dan kondisi zaman yang rusak, maka orang yang benar itu tetap dilihat oleh Tuhan. Kalau dulu kan ada orang ngomong, kalau zaman Edan
ndak edan, ndak keduman begitu kan ya. Kalau zamannya zaman gila ya kita mesti jadi gila sekalian begitu ya, supaya kita mendapatkan bagian. Tapi kalau kita berbicara soal Tuhan, Tuhan tetap melihat zamannya gila pun kita tetap harus jadi orang benar, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang melihat, Tuhan yang perkasa begitu ya. Jadi Tuhan itu bisa melihat perbuatan kita yang dari jauh, Tuhan melihat perbuatan baik juga Tuhan lihat. Lah itulah yang orang Israel ngomong El Eloah begitu ya. Kalau tadi kata Elohim kita sudah tahu begitu ya. Sekarang ini yang sangat terkenal, El Shaddai. Ya, terkenal karena lagu ya, ini ya. Sering diucapkan berulang kali karena ada lagunya gitu. Ya, El Shaddai, Allah yang kuat, Allah yang kuasa begitu ya. Allah itu adalah Allah yang melindungi ya, Allah pelindung Yakub. Ya, kita lihat Kejadian pasalnya yang ke-49 ayatnya yang ke-24. Saya bacakan. Ini perkataan-perkataan Yakub kepada anak-anaknya begitu ya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub ya. Ada kata-kata pertolongan yang maha kuat perlindungan Yakub ya. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Nah, ya ini mau menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang kuat, Allah yang sanggup untuk melindungi umat manusia ya. Tapi kalau dalam konteks ini kan Allah yang mau melindungi Yakub. Jadi jelas ini adalah pernyataan tentang kekuatan Allah ya. Kekuatan Allah yang melebihi dari segala-galanya. Yakub kan takut ya. Takut mau bertemu dengan Esau, dia takut. Dia paling takut itu kalau apa? Kalau dibunuh kan. Soalnya kan pada waktu perpisahan itu kan dia ngancem. Tak ancem kamu ya. Nanti ketemu tak bunuh gitu. Takut dia bunuh. Padahal Allah sudah ngomong menyertai, Allah sertai. Nah, itu tetap merasakan, manusia kan tetap merasa takut. Tapi sekali lagi dikatakan El Shaddai. El Shaddai. Allah perlindungan, Allah kekuatan, Allah yang maha kuasa itu akan melindungi kamu. Dan lagi itu adalah sebuah ungkapan ekspresi yang sebegitunya yang akhirnya membentuk sebuah kata El Shaddai ini tadi gitu. Oke. Apakah ada lagi yang mirip-mirip dengan ini, Pak Susi? Ya. Kalau dari ada beberapa hal lagi, misalnya Jireh begitu ya, Yehova Jireh atau terkenal juga Yahweh Jireh begitu ya. Itu adalah memiliki pengertian Tuhan yang menyediakan. Nah, kita lihat ayatnya di Kejadian pasalnya yang ke-22, Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayatnya yang ke-14. Begini. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Kasusnya apa, Andre? Kira-kira tahu enggak, Andre? Cerita itu kan ya, apa? Waktu Abraham dan Ishak menuju ke gunung. Ya. Mau ini ya. Mau mempersembahkan begitu kan ya. Ternyata Tuhan itu menguji imannya Abraham dan dia bawa anaknya, dan ketika anaknya itu mau dipersembahkan berarti kan mau dibunuh begitu kan ya. Untuk dipersembahkan Tuhan melarang dan Tuhan menyediakan. Ini yang kita katakan Yahweh Jireh begitu ya. Tuhan itu menyediakan. Tuhan itu sediakan sebelum kamu melakukan itu, Tuhan sudah sediakan kok. Ya. Kalau waktu kemarin sih sempat dengar ada salah satu pendeta juga bilang tentang ini gitu ya, tentang kisah ini gitu. Kalau dikronologiskan ini ketika
Abraham naik bersama dengan Ishak, ya dombanya ini juga ikut naik sebenarnya gitu. Jadi ketemu di sana gitu. Jadi sebenarnya sudah dipersiapkan gitu. Tapi kan kita tetap melalui ini di sisi satu, kita tetap itu sebuah perjalanan iman gitu kan ya. Dan di sini ekspresinya adalah Tuhan yang menyediakan gitu ya. Tuhan yang Gitu, menyediakan. Pak Ya. Jire gitu. Ya. Lalu ada lagi orang mengenalnya Yahweh Rafa. Ya, Yehova Rafa begitu. Itu pengertiannya adalah Tuhan yang menyembuhkan. Lah kenapa kok Tuhan yang menyembuhkan? Lah itu kejadiannya di Keluaran pasalnya yang ke-15. Keluaran pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-26. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Okay. Tuhan yang menyembuhkan engkau. Tuhan yang mampu mencegah segala sesuatu yang terjadi yang buruk kepada bangsa Israel. Jadi ini kan kisah karena Tuhan itu waktu itu menjanjikan kepada mereka pertolongannya. Mereka akan pergi ke Mesir. Tetapi orang Mesir kan tidak mau digondeli terus begitu ya. Tuhan memberikan tulah-tulah penyakit-penyakit yang kepada bangsa Mesir. Dan Anda perhatikan, kita perhatikan semua, orang Israel tidak ada yang kena. Padahal di tengah-tengah bangsa yang sedang mengalami musibah, pandemi gitu. mengalami pandemi, tapi tidak kena begitu ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyediakan kesembuhan, Tuhan yang bisa menjadikan orang itu sembuh. Oke, berarti di sini benar-benar refer to Allah sendiri yang memberikan kesembuhan secara fisik ini ya. Fisik, berarti fisik. Ya? Iya. Oke. Karena kan kaitannya kan kalau kita lihat dari bacaan itu kan kaitannya, ya. Mereka mau diingatkan, mereka kan takut, mereka gentar begitu kan ya, diingatkan. Tapi ada kata-kata yang sebelum tadi kita katakan adalah memasang telingamu, begitu ya, melakukan apa yang benar, memasang telingamu kepada perintah-perintahku dan mengikuti segala ketetapan-ketetapanku. Itu kan menjadi sebuah syarat bagi mereka, begitu kan ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang memang menyembuhkan. Wong orang Mesir yang kena begitu disembuhkan juga bisa kok. Apalagi cuman menjaga tok begitu ya. Yang sudah sakit disembuhkan pun juga bisa begitu kan ya. Jadi Tuhan itu adalah Tuhan yang menyembuhkan. Oke. Nah, ada lagi misalnya Yahweh atau Yehova Nisi begitu kan ya. Nisi itu adalah Tuhanlah panji-panjiku. Nah, ini Tuhanlah panji-panjiku ini yang saya sering dengar tapi saya tidak mengerti artinya. Apakah artinya? Kita baca dulu ayatnya ya. Keluaran 17 ayatnya yang ke-15. Keluaran 17 ayatnya yang ke-15. Begini bunyi firman Tuhan. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Lah kenapa kok Musa sampai ngomong Tuhanlah panji-panjiku? Karena pada waktu itu Musa itu berperang melawan Amalek, bangsa Amalek. Dan Musa merasakan betapa Tuhan itu menjadi pertolongannya. Panji-panji keselamatannya. Lalu dia mendirikan mezbah dan menyatakan demikian. Oke, berarti maksudnya pembela gitu ya? Ya. Seperti pembela. Oke. Kalau panji-panji itu kan kayak gini. Kalau kita perang itu kan kayak bawa bendera-bendera panji-panji. Oke. Oh, bendera yang tinggi-tinggi itu maksudnya. Itu kan panji-panji. Panji-panji. Orang lihat bendera aja kan ngerti. Oh, ini adalah identitas. ini adalah
Orang mana misalnya kalau kita pakai bendera Inggris, orang Inggris, pakai bendera Rusia, orang Rusia, begitu kan ya. Kan dia ngerti. Lah ini pakai panji. Oh, ini ada Allahnya ini. I Ini see. ada Allah Israel yang menyertai panji yang menyertai terus-menerus. Ya panjiku dan aku menang melawan orang Amalek, maka dia memberikan Mesbah persembahan. itu tadi. Iya. Oke, menarik sekali. Berarti again itu adalah sebuah ekspresi. Waktu itu Musa ya, mendirikan sebuah mesbah dan di situ ekspresinya adalah Tuhan adalah panji-panjiku gitu ya. Ya. Lalu ada juga Yahweh atau Yehova Kades. Ya, Kades itu dari kata kados itu kudus. Tuhan yang menguduskan atau Tuhan yang membuat kudus. Itu sebetulnya konsepnya sama seperti ketika kita bergereja begitu ya. Bergereja itu salah satu sifat gereja kan kudus. Kudus itu bukan berarti orang yang masuk gereja itu kudus-kudus semua. Kalau yang masuk gereja kudus-kudus semua ya enak begitu ya. Tetapi Tuhan itu mau menyatakan sifatnya kudus itu berarti orang yang datang itu adalah orang yang berdosa dan dia ingin dikuduskan oleh Tuhan. Jadi yang menguduskan siapa? Tuhan. Bukan orangnya ini bisa menguduskan, tapi Tuhan yang menguduskan. Oke. Nah, kalau Kades sendiri ini apakah kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari nih ya, Pak Jusi, saya datang kepada Tuhan untuk minta dikuduskan, Pak. Itu pada saat apa biasanya? Ya, kalau Ekspresi sekarang ini gitu maksudnya ya. Kalau di gereja itu biasanya ekspresinya pada pengakuan dosa. Pengakuan dosa, maka kalau di GKI itu lalu dibacakan berita anugerah. Berita anugerah artinya bahwa kamu sudah diampuni dosamu, kamu mendapatkan anugerah. Kalau kamu sudah mendapatkan anugerah, maka ada nyanyian di dalam kehidupan yang baru. Nah, disitulah ekspresi Kadesh itu tadi muncul gitu ya, pengenalan akan Allah dengan ekspresi Kadesh itu tadi muncul. Ya, kalau bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Bisa ketika kita berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya. Tapi sekali lagi saya mau menekankan jangan sampai kita mengaku tapi kita tidak bertobat. Itu yang seringkali saya mengingatkan kepada jemaat sekalian. Ketika kita mengaku dosa kita mesti bertobat. Bertobat itu berarti ada sebuah usaha kita yang kita lakukan supaya kita tidak berdosa pada dosa yang sama. Saya ngomong kita berbuat salah yang sama, saya katakan bisa. Apalagi terhadap orang yang kita kasih. Pasti bisa. Bahwa kita bersalah dengan dia bisa, wong kita hidup sama kekasih kita atau suami kita, istri kita, puluhan tahun kok masa tidak bisa berbuat salah yang sama beberapa kali. Bisa. Tapi bukan kita sengaja. Lah, Tuhan itu adalah Tuhan yang mengampuni. Ya betul. Tapi kamu tidak boleh sengaja lagi loh berbuat dosa yang sama. Paham ya? Jadi Tuhan itu memang Tuhan menguduskan. Bukan saja kita dikuduskan di gereja, tapi Tuhan juga menguduskan kita di mana kita mau mengakui dosa kita. Karena kita percaya bahwa yang menguduskan Tuhan. Yang menguduskan itu bukan pendeta, tapi yang menguduskan itu adalah Tuhan. Tuhan memakai pendeta, Tuhan memakai penatua, Tuhan memakai orang lain untuk kita datang kepada Tuhan. Prinsipnya begitu. Nah, ada lagi misalnya kita bicara soal Yahweh Shalom. Yahweh Shalom itu adalah Tuhan itu keselamatanku. Ya, Tuhan itu keselamatanku. Ya, ini bagian ini ada di dalam Hakim-Hakim pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ke-24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatanku. Mezbah itu ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Jadi Gideon itu tahu bahwa Tuhan itu menyertainya. Gideon waktu itu
diminta untuk berperang begitu ya. Tuhan itu minta dia untuk berani begitu ya. Tapi kan Gideon ini kan awalnya ragu begitu ya. Tapi setelah Tuhan sertai, ketika Tuhan buktikan bahwa dia itu juga mau menyertai Gideon, maka ketika Gideon tahu bahwa ini adalah tempat di mana malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, dia menjadi gentar ya. Tapi dia ngomong, Tuhan itu tetap menyelamatkan aku. Harusnya aku kalau berhadapan dengan malaikat Tuhan itu, aku harus menjadi orang yang baik atau orang yang kudus. Tapi Tuhan tetap mau menerima aku. Tuhan tetap mau menyelamatkan aku. Jadi disitulah dia merasakan itu, dia mendirikan mezbah dan dia menamai itu. Oke. Ya. Nah, ini dari udah berapa ini berarti? Sekitar 5 kalau nggak salah ya. Kita udah bahas tentang Yehova. Nah, ini akan ada beberapa nama lagi nih ya, di depan Yehova ini cukup panjang ya, dan memang mewakili, sepertinya memang sifatnya adalah mewakili sifat-sifat Allah gitu ya. Dan itu hasil antara sifat Allah dan juga ekspresi manusia ketika bertemu dengan sifat Allah itu melahirkan nama ekspresi-ekspresi ini lagi gitu ya. Pak Susi. Nah, ini salah satunya yang tadi adalah Shalom, itu tadi juga termasuk salah satunya adalah ketika, kalau saya yang membayangkan jadi Gideon ya pada waktu itu, saya rasa saya takut, tapi ketika Tuhan itu memberikan penyertaan, memberikan keselamatan dan sebagainya, itu ada rasa damai gitu ya di dalam hati. Mungkin dari situ juga dia mengekspresikan Tuhan itu adalah Raja Damai saya gitu ya. Dia memberikan kedamaian dalam hati saya. Nah, ini bakal ada banyak lagi nih. Mungkin kita akan agak ini ya, lebih sedikit dipercepat ya. Karena sifatnya cukup banyak ya. Dari ini. Salah satunya juga yang terkenal adalah Yahweh Rohi. Itu adalah Tuhan adalah gembalaku. Tuhan gembalaku. Itu yang nulis kan terkenal begitu kan ya. Daud begitu ya. Mazmur 23. Itu kan terkenal ya. Sekarang maju bagian, karena ini cukup banyak begitu ya nama-namanya. Kita maju di dalam perjanjian baru, Ndri ya. Ya, perjanjian baru. Nah, perjanjian baru, kalau dalam perjanjian baru memang kita boleh katakan lebih mudah karena kita sudah biasa membacanya. Alkitabnya juga kita seringkali membacanya. Dan kata-kata itu selalu berseliweran di kita begitu ya, berseliweran di kita. Misalnya kita Allah yang ditulis di dalam bentuk theos begitu ya. Dalam bahasa Yunani ini, kalau tadi kan bahasa Ibrani. Di dalam bahasa theos ini, kalau perjanjian lama itu diterjemahkan pakai bahasa Yunani, kitabnya namanya Septuaginta. Septuaginta. Ya, namanya Septuaginta. Itu mau menunjukkan bahwa Allah yang benar itu adalah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Tetapi sekali lagi, kata theos ini pun juga masih bisa digunakan untuk orang-orang yang menolak Allah yang benar. Atau Allah yang palsu. Nah, kata-kata ini juga ada begitu. Tapi sekali lagi kita mau mengingatkan begini. Sama sebetulnya dalam perjanjian baru ya, kata Yahweh, kata Elohim, itu juga bisa digunakan untuk menyatakan ilah-ilah atau untuk menyatakan dewa-dewa yang lain. Sekali lagi konteksnya harus kita perhatikan dengan baik. Demikian juga dengan kata-kata theos. Kata-kata theos diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Allah begitu ya. Ya sebetulnya memang apa yang mau diajarkan ini berkaitan dengan Allah-Allah yang hidup, bukan Allah-Allah yang mati, bukan Allah-Allah yang kita katakan palsu begitu ya. Enggak, tapi memang Allah yang hidup. Ya, oleh sebab itu ada beberapa pengajaran yang mau diberikan tentang Allah begitu ya. Yang pertama, kita mau diingatkan bahwa berbicara soal Allah itu adalah Allah yang satu-satunya yang benar dan esa. Satu-satunya yang benar dan
Allah itu adalah Allah yang esa begitu ya. Yang kedua, Allah itu adalah Allah yang unik ya. Satu-satunya Allah, tetapi memang bukan saja benar, tetapi juga kudus begitu ya. Jadi unik, benar, kudus, juga bisa dimasukkan dalam Allah yang bijaksana. Lalu juga kata theos itu juga memiliki pemahaman yang melebihi segala-galanya atau transenden begitu ya. Allah adalah Allah pencipta, pemelihara, Tuhan segenap alam semesta, perancang segala zaman begitu. Ini mau menyatakan kebesaran Allah yang sangat luar biasa sekali. Nah, ini yang kalau kita baca di dalam Alkitab, kita dalam Perjanjian Baru itu mudah. Dan kata theos ini juga ada kaitannya, ia adalah juru selamat. Ya. Ia mengutus anaknya sebagai penebus, itu juga ada ya ayat yang terkenal di Yohanes pasalnya yang ketiga ayat 16, menyerahkan dia untuk mati bagi kita, Roma pasal 8 ayat 32. Jadi Allah itu juga mengingatkan kepada kita bahwa ia adalah juga juru selamat, begitu kan ya. Nah, oleh sebab itu, kalau kita berbicara tadi soal pengajaran theos, sekarang kita juga mau diingatkan tentang bagaimana Kristus sebagai Allah. Kalau tadi kan kita ngomong Allahnya tok. Sekarang kita akan bicara Kristus sebagai Allah. Nah, ini yang seringkali oleh saudara-saudara kita yang lain yang kadang tidak bisa dimengerti. Tidak bisa dimengerti kenapa? Karena manusia kok jadi Allah, begitu kan ya. Kenapa manusia kok bisa jadi Allah? Ya wis tidak masuk akal. Lah seringkali kalau saya menjawab orang-orang yang ngomong begitu, Andre, saya selalu ngomong begini. Kalau Allah masuk akal, itu berarti Allah di bawah kendali kita. Betul, Andre? Iya, iya. Allah masuk akal, berarti kalah dengan kita. Harus masuk akal saya. Allah justru Allah itu adalah Allah yang tidak masuk akal pikiran kita, karena pikiran kita ini kecil, tidak bisa nampung Allah yang kekal, itu tidak bisa. Maka kalau kita bicara soal Allah yang theos, ini kita juga mau diingatkan bahwa Kristus itu sebagai Allah, sebagai Allah. Apalagi kalau kita perhatikan di dalam pengajaran Yohanes begitu ya. Kita perhatikan Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama itu dengan jelas menyatakan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jelas mau menyatakan bahwa ini adalah Allah, begitu ya. Nah, kalau kita mau perhatikan juga di dalam ayatnya yang ke-18 kan lalu muncul kata-kata ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak ada orang yang bisa melihat Allah. Betul. Yang bisa melihat Allah adalah orang yang pernah bersama-sama dengan Allah. Lihat di dalam siapa? Ya di dalam diri anak tunggalnya itu. Di dalam anak tunggalnya, di dalam Yesus Kristus itulah yang mau memberitahu kepada kita bahwa dia berasal daripada Allah dan dia ingin kita semua mengerti dia dan mau masuk bersama-sama di rumah Allah. Maka Kristus itu juga sebagai Allah. Dan ini yang sulit diterima oleh banyak orang. Tapi sebetulnya kan sederhana. Wong karena dari surga datang ke dunia, maka ketika dia dari dunia ini kembali lagi kepada surga. Dan dia berjanji akan datang kembali untuk menjemput kita sekalian. Nah, itu yang kita katakan Kristus sebagai Allah, begitu ya. Lalu ada juga penggunaan kata-kata Tuhan atau kurios. Sekali lagi kita mau diingatkan bahwa arti kata itu ya berkaitan dengan otoritas, punya supremasi begitu ya. Tapi kata itu juga bisa dikaitkan dengan tuan atau bapak. Jadi sekali lagi jangan sampai kita selalu ngomong itu Tuhan semua, itu Tuhan yang menunjukkan Allah yang hidup.
Enggak, memang ada kata itu sama diterjemahkan dengan Tuan dan Bapak pun juga boleh. Jadi mesti juga harus hati-hati ketika kita membaca Alkitab kita. Bisa dianggap sebagai pemilik, penguasa atau majikan begitu ya. Bisa juga menunjukkan kepada berhala-berhala. Nah, sekali lagi dari awal kita tadi ngomong begitu ya, nama-nama yang kita katakan Yahweh ternyata juga dipakai oleh bangsa lain, lalu kita ngomong Elohim juga bisa digunakan sebagai dewa-dewa dan sebagainya. Ini pun juga hal yang sama begitu ya. Tapi sekali lagi, bagaimana membedakannya, Pak? Ya, kita mesti melihat konteksnya, apa yang diajarkan itu, apa yang dikatakan itu. Begitu. Jadi kalau kita katakan penggunaan yang ada, yang banyak mau menunjukkan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan penguasa begitu ya. Itu kalau dalam Perjanjian Baru sangat-sangat mudah sekali. Bahkan Perjanjian Baru mulai ya, kita katakan Tuhan Yesus itu mulai ingin mengenalkan Bapaknya. Bapak bukan secara jasmani di dalam diri Yusuf, tidak, tapi dia mau mengenalkan Allah Bapaknya. Maka dia selalu mengingatkan bahwa di rumah Bapakku, Bapa melihat aku dan Bapa satu. Itu sebetulnya Yesus ingin murid-muridnya itu mengerti tentang Bapa. Karena Yesus ingin supaya mereka itu jangan selalu melihat secara jasmani saja. Kalau mereka melihat secara jasmani saja, mereka akan mengalami kegagalan di mana orang-orang yang pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi selalu melihat, loh ini anaknya siapa sih? Anaknya Yusuf, kok Yusuf ini dari keluarga mana? Biasa-biasa saja. Gagal kalau melihat itu. Tapi Yesus justru mau mengantar orang banyak itu untuk dapat mengenal Bapaknya, Bapa yang di surga. Maka perkataan di dalam Perjanjian Baru itu cukup banyak, yaitu ada sekitar 245 tentang Allah begitu ya, tentang Allah dalam perjanjian sebagai Bapa. Ia memberikan anak-anaknya, ia memberikan anugerahnya, ia memberikan damai sejahtera begitu ya, dan itu diberikan kepada anak-anaknya. Lah, seringkali hubungan antara Bapa dan anak itu sangat ditekankan sekali. Jadi Yesus mau mengingatkan ada Allah Bapa, ada anak tunggal yang diutus di dalam dunia ini. Lah, Yesus berharap kita ini sama mengerti ketika kita berbicara soal Allah Bapa. Begitu kita bicara soal Allah Bapa, itu berarti Bapa yang pernah mengutus Yesus. Makanya kita diharapkan untuk bisa mengerti Yesus dan kita juga bisa mengerti Bapa. Berarti kehadiran Yesus, kedatangan Yesus pada, kalau saya membayangkan kehadiran Tuhan Yesus ketika ada di sana, waktu pertama kali itu merevolusi cara pandang hampir semua orang yang mengenal Tuhan as Yahweh, Adonai dan sebagainya, Elohim dan sebagainya itu seperti direvolusi gitu ya. Ini ada pengenalannya lebih close lagi, lebih dekat lagi, seperti seorang Bapa gitu kepada ya. anak. Itu sebuah identitas baru yang diajarkan gitu ya pada waktu itu ya. Jadi kedekatannya itu bukan sekedar kedekatan mengagumi sebagai Allah pencipta. Allah pencipta itu rasanya kan jauh begitu ya. Allah yang berkuasa, punya otoritas yang tapi ini Allah yang dekat sekali. Karena itu sebuah hubungan spesial Bapa dengan anak gitu kan ya. Mau diberikan identitas baru yang Bapa itu sedekat itu gitu ya. Oke, wow. Ini banyak sekali identitasnya sebenarnya ya, yang kita sudah pelajari hari ini bersama-sama. Nah, kalau dari semua hal ini yang bisa dirangkumkan kira-kira seperti apa, Pak Susi? Apakah kita perlu masih mengenal atau mengingat satu nama saja, ini saja yang diingat gitu? Mungkin bisa diberikan kesimpulan. Ya, jadi
sebetulnya kita mau diingatkan bersama-sama bahwa menyebut nama Tuhan itu memang bukan hanya keluar dari bibir saja, Andre ya. Jadi harus keluar dari dalam hati. Mengungkapkan Tuhan yang luar biasa itu tidak ada persoalan bagi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi kita itu diharapkan mengingat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam kehidupan saya. Tadi ada Tuhan yang memperhatikan kita, ada Tuhan yang mengetahui segala perbuatan kita. Tapi kita tidak boleh berhenti kepada kita. Tapi kita akan berikan dan kita akan lakukan dan akan kita siarkan kepada generasi ke generasi. Jadi ajaran Tuhan yang baik itu adalah Tuhan selalu mengingatkan bahwa kalau engkau sudah merasakan itu, kalau engkau merasakan kebaikan Tuhan, kalau engkau merasakan kehebatan Tuhan yang sangat luar biasa sekali, jangan berhenti di kita. Tapi kita harus berikan kepada orang lain, terutama dari generasi ke generasi. Supaya jangan sampai orang itu hilang tentang Tuhan yang sangat luar biasa itu. Jangan sampai orang itu hanya mencari Tuhan yang kalau dibutuhkan saja, tetapi Tuhan yang tetap utuh. Ya. Tuhan menciptakan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjadi kekuatan kita, Tuhan yang dahsyat, dan Tuhan yang ingin dekat dengan kita. Dan ketika kita bisa merasakan itu, maka seharusnya sangat mudah bagi kita untuk memuliakan Tuhan. Untuk setiap kali itu kita bisa berujar betapa Tuhan itu sangat luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang ingin saya katakan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang setia, mari kita setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang mau memakai kita, menggunakan kita sebagai alatnya, mari kita sedia untuk digunakan sebagai alatnya. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang gampang berpaling ketika kita menghadapi kesulitan. Jangan sampai kita mudah berpaling ketika ada persoalan yang berat. Tetapi justru semakin kita melibatkan Tuhan, kita akan semakin mengerti betapa Tuhan itu mau campur tangan di dalam kehidupan kita. Begitu, Andre. Iya. So ini dari kesimpulan apa yang tadi Pak Jusi katakan, jauh ini bukan hanya identitas supaya kita bisa mengenal dan kita pergunakan saja, tapi akan jauh lebih baik ketika kita mengenal identitasnya, mengenal ada nama-namanya, ini bisa diturunkan, dilanjutkan dari generasi ke generasi begitu ya, dan dapat mengenal Allah secara utuh dari sifat-sifat Allah itu sendiri, bukan hanya mengenal dari satu kata saja, tapi kita bisa mengenal secara menyeluruh gitu ya. Dan juga kita sebagai umatnya, kita juga sudah pasti harus menjadi refleksi atau cerminan Allah gitu ya, untuk kita menampilkan gitu ya sifat Allah ketika kita ada di dalam kesulitan, ya kita tetap setia gitu, karena Allah kita setia gitu ya. Amin. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak Jusi untuk sharing kita hari ini. Apakah ada 1-2 patah kata untuk menutup podcast kita hari ini? Nama Tuhan itu adalah nama di atas segala nama. Kita bukan saja menghormatinya, tapi kita menghidupinya. Ya. Oke. Sampai di situ, Andre dan teman-teman sekalian, mari kita berdoa ya. Ya. Saya yang tutup doa, Andre ya. Ya. Oke. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami boleh berbicara tentang Allah yang sangat luar biasa sekali. Engkau memperkenalkan dirimu kepada bangsa Israel, dan engkau juga memperkenalkan dirimu kepada kami semua melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah sungguh kehidupan kami, bukan saja kami mendengar, tetapi kami menghidupi Tuhan yang hidup itu. Bukan saja untuk kami, tetapi juga untuk semua orang yang mengenal kami dan generasi kami yang akan datang. Kami percaya Tuhan yang boleh menyertai dan memberkati kami, pribadi demi pribadi, demikian juga dengan setiap orang yang mendengarkan ini melalui YouTube. Kami percayakan semuanya ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih sudah menyaksikan pendalaman ajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di next episode.